Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa podcast Masjid Al-Akbar rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah kita akan melihat kembali tentang bab taubah, bab tentang taubat. Kita akan mengemukakan dampak atau hasil yang diperoleh jika seseorang itu bertaubat, atau aspek aksiologisnya. Jadi dalam ibadah kita ini, dalam Islam, seseorang yang beribadah itu sebenarnya manfaatnya, hasilnya itu sudah ditemukan, sudah dirasakan selagi masih di dunia. Jadi ada sementara pandangan bahwa ibadah itu nanti di sana dirasakan manfaatnya. Sebenarnya ibadah itu sudah ditemukan manfaatnya di dunia. Mengapa? Karena hanya di dunia kita bekerja, kita beramal. Kalau kemudian di sana nanti di akhirat tidak ada lagi kesempatan kerja, tetapi kesempatan yang ada adalah hanya memperoleh balasan dari apa yang dikerjakan. Nah, demikian juga halnya dalam hal ibadah taubat. Seseorang itu sudah merasakan tentang taubat yang dia lakukan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang itu akan merasakan keadaan jiwa yang tenang. Jadi orang bertaubat sangat adem, sangat tenang, sangat bahagia. Itulah sebabnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keraguan-raguan itu, rasa syakwa sangka, kebimbangan itu sebenarnya adalah bagian dari indikator ada dosa. Jadi orang yang jarang berdosa itu sebelum dia melakukan dosa itu hatinya berdebar-debar gitu, ragu. Nah, tapi yang sudah sering berdosa itu hatinya tidak lagi berdebar. Itu sudah dianggap biasa. Tapi meskipun begitu, orang yang sering melakukan dosa lalu kemudian segera berhenti dalam arti bertobat, maka dia itu akan merasakan ketentraman batin. Pasti perasaannya itu akan berbeda dengan sebelumnya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran kita memperoleh pandangan Al-Quran bahwa ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu maka akan mendatangkan ketentraman batin. Nah, sebenarnya orang yang bertobat itu sebenarnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwa mengingat Allah itu hanya ketika kita baca Quran, sholat. Agama menganjurkan dalam hal bekerja, termasuk dalam hal kita taubat, kita harus juga itu mengingat Allah. Kalau bukan Allah kita ingat sehingga kita tidak bertaubat, lalu kemudian kita ingat apa? Oleh karena itu akan mendatangkan ketentraman batin.
Bagaimana ciri-cirinya ketentraman batin? Ketentraman batin itu menghilangkan perasaan kegelisahan, tenang, adem, terkontrol jiwa kita. Dan dalam kehidupan sekarang ini, salah satu hal yang sangat mahal adalah bagaimana kemudian memperoleh ketentraman batin. Ada orang di tengah keramaian itu sangat sepi. Nah, itu juga masalah. Tapi ada orang di tengah kesendiriannya tengah malam. Dia sholat, dia baca Quran, tetapi perasaannya tidak sepi. Nah, mengapa? Karena dia ditemani oleh kekuatan besar. Kekuatan besar itu adalah kekuatan yang disebut dengan kekuatan malaikat, kekuatan ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang seperti ini pasti tenang perasaannya. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa malaikat itu bekerja menghibur orang-orang yang sendirian, orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan ketentraman batin. Siapa mereka itu? Mereka yang bertaubat, mereka yang berzikir, maka kemudian malaikat bekerja untuk dia. Bagaimana malaikat bekerja untuk dia, kita tidak tahu teknisnya seperti apa. Tetapi itu semua karena ibadah yang dilakukan. Nah, taubat ini adalah salah satu ibadah yang ada dalam Islam. Yang kedua, manfaat daripada bertobat itu adalah bersemangat. Mengapa kita bersemangat ya? Kita bersemangat karena kita yakin bahwa salah satu sifat Allah adalah Ghafurur Rahim. Maha pengampun, lagi maha penyayang. Dia sangat mengampuni dosa-dosa kita, terus kemudian dia juga sangat sayang. Mungkin di kalangan kita ini sebagai manusia, ada orang yang bisa memaafkan kita, tetapi tidak menyayangi kita. Sebaliknya, ada yang sangat dekat dengan kita, menyayangi kita, tetapi dia tidak mau memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kesalahannya diingat terus, walaupun setiap hari dia mengatakan bahwa saya sangat sayang kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan dua sifatnya secara bersamaan, yaitu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kepada siapa kedua sifat itu ditujukan? Kepada orang yang siap menerimanya, yaitu kepada orang yang selalu bertaubat dan siap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada harapan. Mengapa ada harapan? Karena kita disayangi. Kita di-backup oleh rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun gagal, tetapi ada di belakang mengatakan, saya sayang kepadamu. Bandingkan, ada orang bergelimang dengan kesalahan. Secara lahiriah dia sukses, tetapi tidak ada dalam jiwanya bahwa ada kekuatan rasa sayang yang membackup itu. Nah, sebagai umat Islam, memang kita harus sukses juga karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di tengah-tengah kesuksesan itu ada suara hati yang kita dengar yang mengatakan, saya sayang kepadamu, saya memaafkan kesalahanmu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita gagal? Kita gagal. Tetapi tetap saja ada suara hati mengatakan, Anda gagal, tetapi
saya sayang kepadamu. Saya sangat mencintaimu. Saya yang ada di hadapanmu. Karena itu orang yang merasakan seperti ini itu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pandangannya ditujukan ke depan. Ke depan mana itu? Ke depan tentang apa yang belum dia temukan. Yang belum dia temukan itu ada dua, yang akan terjadi kelak, yang kedua yang ada di akhirat. Ini dua-duanya masuk pada wilayah keyakinan. Yang ketiga adalah orang yang bertobat itu akan menemukan inspirasi. Perasaannya berjalan terus dengan penuh kegembiraan. Pikirannya berjalan terus. Makanya orang yang sudah bertobat itu jangan heran kalau dia itu sering-sering kita dengarkan ucapan astagfirullah. Sering-sering kita dengarkan ucapan alhamdulillah. Sering-sering kita dengarkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Walaupun mungkin kita tidak tahu mengapa dia ucapkan itu. Karena itu terjadi spontanitas dalam dirinya. Ada bisikan. Ada inspirasi. Inspirasinya itu dia timbang, dia rasakan sendiri, lalu tiba-tiba mengatakan, oh ini keliru, astagfirullah. Satu saat dia melihat sesuatu, ada inspirasi, ada sesuatu, lalu kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, orang di sekitarnya nggak tahu, tetapi dia rasakan itu. Mengapa? Karena itu sudah refleksi, sudah menyatu kekuatan ibadah itu. Demikian juga ketika dia lagi berjalan, mungkin dia bersama dengan temannya, tiba-tiba dia sendiri mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Boleh jadi temannya yang lain itu tidak tahu, tetapi dia sendiri merasakan. Mengapa? Ada rasa, ada inspirasi yang dia rasakan. Inilah Bapak Ibu Saudara pemirsa, sebahagian daripada kekuatan taubat itu. Nah, Nabi SAW berdasarkan ayat Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba." Dalam ayat ini ada pesan Allah bahwa ketika keberhasilan itu datang, ketika kejayaan Islam itu datang, atau ketika kita memperoleh hasil yang luar biasa, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah yang dikemukakan oleh ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan itu indikatornya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat Muhammad, manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sekarang ayat ini kita coba bawa kepada pekerjaan kita dalam kehidupan kita. Orang berbondong-bondong memberikan respon positif. Orang berbondong-bondong mendatangi, melakukan studi banding. Orang berbondong-bondong melihat hasil kerja kita. Gitu. Orang berbondong-bondong menceritakan prestasi-prestasi yang dicapai. Nah, apa petunjuk Al-Quran ketika itu terjadi? Sebuah prestasi, sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan. Apa petunjuk Al-Quran? Fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan memohon ampun. Jadi ada petunjuk, ada resep bahwa kemudian ketika kita mencapai sesuatu dan respon masyarakat, respon publik, respon pelanggan, respon konsumen kita rasakan, maka yang diminta adalah dalam Al-Quran adalah tasabbih. Kita harus banyak-banyak bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang terhormat, maka beristighfar atau tobat itu bisa dipahami sebagai salah satu kunci untuk melanggengkan keberhasilan, untuk melanggengkan prestasi-prestasi yang dicapai. Seorang orang tua yang anaknya berhasil, seorang bos marketingnya memperoleh keuntungan yang besar, dan lain sebagainya, maka perintah Al-Quran lestarikan itu dengan cara apa? Banyak-banyaklah bertasbih, lalu kemudian banyak-banyak beristighfar. Nabi SAW pemimpin besar. Kalau kita lihat sejarah, Nabi itu sangat sibuk. Tetapi waktu yang digunakan sama dengan makhluk Allah yang lain sebagai manusia hanya 24 jam, sama dengan yang lain. Tetapi Nabi menggunakan waktunya melayani keluarganya, melayani teman-temannya, melayani umat, sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi Nabi itu disebutkan dalam hadisnya bahwa istighfar itu 70 kali, kurang lebih ada 100 kali, dan seterusnya. Angka-angka seperti ini adalah angka-angka yang sangat minimal gitu. Bahkan lebih dari itu. Disebut 70 kali bukan berarti Nabi hanya 70 kali atau 100 kali. Nah, Nabi memberikan pandangan kepada kita betapa Nabi itu di tengah-tengah kesibukannya juga melakukan seperti itu. Bukan berarti 70 kali saja, dengan angka itu lebih dari itu. Pertanyaannya, kita ini mungkin dalam 24 jam, mungkin 5 kali kah? Atau 7 kali. Nah, oleh karena itu, melanggengkan keberhasilan sebagai salah satu ikhtiar kita, ikhtiar batini, ya, sebagai usaha batin kita, usaha spiritual kita. Mari kita ajak semua keluarga, kita semua termasuk diri saya, kita memperbanyak istighfar. Istighfar. Nah, dengan istighfar yang kita bangun itu, maka itu akan kita merasakan bagaimana inspirasi baru. Malaikat bekerja untuk kita, malaikat mendampingi kita, malaikat berdoa untuk kita. Mengapa? Kita masuk kepada satu pintu yang disebut dengan pintu tobat. Nah, oleh karena itu resep kehidupan ini kita bisa lakukan dengan membiasakan diri istighfar. Istighfar sebelum kita bertobat, istighfar pada saat kita bertobat, dan istighfar setelah kita bertobat. Oleh karena itu, taubat itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang sudah dan secara terang-terangan melakukan kesalahan, tetapi yang belum secara nyata atau yang tidak melakukan kesalahan atau menjadikan taubat itu sebagai langkah preventif, langkah pencegahan untuk masa-masa sekarang dan
masa-masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.